Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Kita akan bahas tentang bagaimana memasang pompa submersible ya, pompa satelit khusus untuk penyambungan kabelnya. Karena di video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana memasang pipa-pipanya, sistem pipanya, otomatisnya dan lain sebagainya. Di sini akan kita bahas lebih detail penyambungan kabelnya ya. Nah, di video ini kita ambil tema memasang kabel ya, pompa satelit tanpa harus membayar tukang. Ini maksud dan tujuannya tidak untuk mengurangi mata pencarian tukang pompa ya, tapi khusus untuk yang budgetnya sedikit. Jadi kalau kita beli pompa biasanya kan harus mikir lagi biaya pasangnya gitu. Nah, kalau biaya pasangnya tidak memungkinkan ya bisa kita pasang sendiri ya, kecuali kalau biaya pasangnya ada ya, budgetnya banyak ya, cukup hanya memanggil mas-mas tukang pompa ya udah selesai. Tapi ini khusus untuk yang budgetnya sedikit, ini bisa kita sebagai pelajaran untuk bisa memasang sendiri. Tentunya meskipun memasang sendiri ya, semuanya dilakukan dengan cara safety sesuai dengan petunjuk pemasangan yang dianjurkan dari pabrikasi. Keuntungan dari kita bisa memasang kabel sendiri ini ya, tentu salah satunya adalah masalah biaya ya. Jadi biayanya relatif murah dan waktunya tentu lebih efektif ya, tidak perlu tergantung oleh teknisi atau tukang pompa. Jadi kalau kita bisa memasang sendiri ya, sewaktu-waktu misalkan ada kerusakan, kita bisa langsung menanganinya secara langsung. Berbeda ketika kabel itu dipasang oleh teknisi, jadi ketika rusak pun kita cenderung memanggil teknisi untuk memperbaikinya kembali. Nah, disitulah kelebihannya ketika ini bisa kita pasang sendiri. Oke, ikuti terus videonya bagaimana cara memasangnya yang aman ya, sesuai dengan petunjuk dari pabrikasi tanpa khawatir akan terjadi kebakaran, konsleting dan lain sebagainya. Pertama yang harus kita lakukan untuk penyambungan ini ya, penyambungan kabel yang harus kita cek adalah kelengkapan produknya ya. Jadi ini control box, kemudian ini kabelnya. Ini harus kita cek sesuai dengan spesifikasi yang kita beli ya. Misalkan dia kabelnya harus kabel berselubung karet ya, atau di sini dituliskan H07RN ya. Dan kemudian 3 kabel ada petunjuknya semuanya ya. Di sini ada indikasi petunjuknya CMA, dan ini control boxnya juga dilengkapi dengan 7 kontak atau plug-in ya. Ada powernya, semuanya harus dicek kelengkapannya ya. Setelah dicek kelengkapannya baru kita lakukan penyambungan. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah alat-alatnya ya. Alat-alatnya sederhana ya, ada cutter. Ini misalkan nanti kabelnya belum terkelupas, tang potong, kemudian stripper wire. Ini sangat berfungsi untuk mengelupas wirenya, dan tang dan obeng plus ya, untuk memasang dan melepas ketika hendak kita memasangnya. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah tentang buku petunjuk. Ikutilah petunjuk yang disarankan di dalam penyambungan kabel, mulai dari spesifikasi kabel, cara menyambung, dan pemasangannya. Agar penyambungan kabel atau pemasangan kabel untuk pompa satelit ini aman, tidak terjadi bahaya-bahaya yang tidak diinginkan seperti kebakaran, korsleting, dan lain-lainnya. Setelah semua disiapkan dan diperiksa, kita bisa lanjutkan untuk pemasangan kabelnya. Bagian dalam ini harus kita pastikan juga kelengkapannya, ada kapasitornya,
ya, ada switch powernya, kemudian di sini ada overload protektornya atau OLP, dan kabel powernya juga sudah tersambung dengan baik. Ini juga harus kita cek satu persatu ya, pengencangan setiap kabelnya, jangan sampai ada yang kendor. Nah, setelah kita periksa semua ke pengencangannya, ini juga harus dicek diagram pengkabelannya ya. Diagram pengkabelnya harus benar-benar sesuai ya, jangan sampai nanti misalkan dari pabrikasi ada kesalahan ya. Ini harus kita cek sesuai, misalkan kabel yang dari dari tegangan ya, dari sumber tegangan itu ada warna hitam, biru, kuning ya. Kuning kombinasi hijau ini untuk grounding. Kemudian ini live-nya, ini netralnya ya. Di sini tersambung dengan bagian pompa yang melewati switch dan OLP. Ini harus kita cek sesuai apa enggaknya dengan diagram pengkabelnya. Baru kita lanjutkan memasang atau menyambung kabel yang dari pompa ya. Sesuai dengan petunjuknya, di sini ada indikasinya ya, CMA. Di sini juga ada CMA gitu ya. Tinggal kita masukkan melalui lubang basing, di sini ada lubangnya. Ini klemnya, jangan sampai klemnya tidak terpasang karena klem ini fungsinya adalah untuk safety ya. Kita buka klemnya. Dan kita sambungkan kabelnya. Satu persatu harus benar-benar sesuai dengan petunjuk yang ada di manualnya ya. Pastikan penyambungannya ya dengan baut semuanya kencang ya, tidak ada kendor. Lalu kita pasang klemnya. Posisi kabel jangan sampai terjepit ya. Pastikan klemnya berfungsi dengan baik ya, ketika ditarik bagian dalam ini nggak ikut tertarik. Nah, jika sudah terpasang semuanya ya, ini bisa kita cek sebelum kita tutup ya. Kita sambungkan. Hati-hati untuk penyambungan ini harus benar-benar safety ya, jangan sampai terjadi korsleting, tersetrum dan lain sebagainya. Ya, kita sambungkan dengan power tegangan ya, sumber tegangan. Lalu kita cek apakah sudah tersambung apa belum. Harap hati-hati karena pompa ini tidak dianjurkan berputar tanpa air, jadi hanya sebentar saja. Sudah ya, jadi sudah tersambung dengan baik ya. Setelah tersambung dengan baik, baru kita tutup kembali covernya.
Oke, setelah terpasang ya, baru ini kita posisikan di tempat yang jauh atau terhindar dari air ya. Ini bisa kita pasang di tembok atau bagian-bagian panel yang tentunya terhindar dari panas langsung atau juga terhindar dari air hujan agar aman. Ya, itu saja penyambungannya ya. Jadi sangat sederhana dan ini bisa dilakukan sendiri ya, tentu tanpa harus memanggil tukang, dengan penyambungan yang tetap safety ya, tidak terjadi bahaya-bahaya yang tidak diinginkan seperti korsleting, tersetrum dan lain sebagainya. Ya, silakan bisa dilakukan dan dicoba sendiri sehingga kita bisa memangkas biaya untuk pemasangan pompa ketika kita membeli pompa baru. Terima kasih sudah menonton.